Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beda nih kopinya. Kali ini kopinya adalah kopi Toraja ya, Sulawesi Toraja dari Seniman, kiriman Pak Buntoro. Terima kasih Pak Buntoro. Kopinya ini apa? Nendang banget ya. Seperti yang sudah diduga, kopi Toraja selalu enak. Memang saya sukanya daerah-daerah timur ya, kopi Flores, Papua, Toraja. Kemudian kalau lagi smooth, tentu saja Jawa Barat, Java Halu ya, Glik gitu ya. Itu beda ya nuansanya. Kalau yang itu lebih smooth ya, kalau sore-sore gitu. Kalau ini kopi yang nendang-nendang gitu. Ini karena nendang nih mau bahas lagi soal intellectual property rights, haki gitu ya kalau Indonesianya, dengan AI. Nah kemarin ada yang nanya pas saya bahas soal tren teknologi tentang kedepannya adalah AI ya salah satunya. Ada yang nanyain soal haki dan AI. Ini waktu itu juga saya bahas sih soal itu ya, haki musik ya dan seterusnya ya. Sekarang gini, kalau dulu kita berbicara soal musik atau apa ya gambar yang kita kita hasilkan, kita generate ya, susah ya nyari bahasa Indonesia, kita generate, kita gunakan, kita hasilkan dengan menggunakan software. Nah, misalnya kita gambar kalau orang-orang seringnya pakai apa, Photoshop, Krita, GIMP gitu ya, udah gambar-gambar gitu. Itu pemiliknya siapa? Pemiliknya jelas yang menggambar. Karena apa? Karena dia tetap menggambar dia ya, meskipun softwarenya itu adalah program komputer. Softwarenya program komputer. Dia bisa menghapus, bisa mengecat segala macam, atau gambar ya, atau kotak-kotak segala macam. Ataupun kalau saya menggambar diagram ya, diagram dengan menggunakan kalau dulu Visio ya, Canva atau apa, diagramnya itu punyaan siapa? Hasil karyanya punyaan manusia yang membuatnya. Nah sekarang problemnya adalah kalau kita menghasilkan karya yang kita menggunakan AI dengan cara prompting ya. Prompting itu kan maksudnya kita ketikkan gitu ya. Tolong buatkan gambar seorang manusia Indonesia pakai kopiah, ada bendera Indonesianya, pakai kacamata mirip-mirip Pak Budi Raharjo gitu. Nah, si artisnya ini tadi, si yang ngarangnya itu, dia hanya ngetikin aja. Kemudian si AI, program AI-nya itu menghasilkan karyanya. Dapatlah gambar Pak Budi Raharjo lagi gitu. Kemarin juga ada yang membuat karya seperti itu pakai gambar saya nih Pak, ini untuk Bapak gitu ya. Nah problemnya adalah untuk karya seperti itu hakinya di siapa? Karena yang membuat adalah si AI-nya itu. Yang mana AI itu program komputer ya. Jadi yang program komputernya itu yang membuat. Kita manusianya memang mendirect ya, mengarahkan gitu-gitu. Tapi yang menggambarnya segala macam adalah si program AI tadi. Nah, siapa yang memiliki haknya gitu ya, hakinya, intellectual property-nya. Sementara ini dari yang saya lihat saya baca tetap adalah Budi Raharjo atau artisnya ya yang membuat gambarnya itu. Jadi itu yang tetap ya dianggapnya si mesin AI tadi, meskipun kita nggak gambarnya, kita hanya prompting segala gitu ya, itu dianggap kita itu menggunakan toolsnya adalah mesin AI untuk menghasilkan gambar itu. Itu sama juga lah ya kalau kita dulu menghasilkan musik ya, musik itu harus main gitar, jreng rekam gitu ya, main piano lah segala macam, main drum gitu. Sekarang dengan adanya tools gitu kita juga bisa generate ya. Steppingnya tuh ya, langkahnya pertama kita pakai alat-alat musik ya, mungkin pakai alat musik, pakai MIDI segala macam gitu ya. Misalnya nih sebentar. Misalnya kalau saya menggunakan alat ini ya, kemudian saya keluarkan suaranya itu adalah suara gitar katakanlah ya, ding 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 gitu ya, saya membuat aransemen gitar klasik pakai gini. Nah itu sebenarnya Pak Budi main gitar atau main keyboard ya? Atau karangannya itu karangan siapa lagunya tadi itu ya, hakinya itu punyaan siapa gitu.
punyaan si saya ini Budi Raharjo. Ini tuh hanya dianggap sebagai tools ya. Kalau zaman dulu mungkin wah nggak benar nih membuat musik masuk pakai komputer ya. Dan di komputer pun bisa saya buatkan. Misalnya saya punya kunci gini ya, terus generate arpeggio ya, generate short chordnya ya, progressionnya saya mau dari C ke nanti ke F ke G, tapi diantaranya tambahin ini ya, chop yang lain. Nah itu bisa pakai program komputer juga. Nah itu nanti hasil musiknya tuh hakinya di siapa? Budi Raharjo sekarang juga sama ya. Jadi itu gitu ya. Jadi ini kita anggap sebagai tools ya, sebagai alat gitu ya. Jadi kalau untuk karya itu, nah itu ya itu. Jadi kalau itu menurut saya mungkin semua orang masih agak sepakat lah ya. Sedikit yang tidak sepakat. Wah itu harusnya karyanya diambil dimiliki oleh si komputer. Ini kejadian juga waktu itu ya. Jadi ada by accident ya, ada seekor monyet gitu ya, dapat handphonenya orang, terus dia motret selfie, cekrek gitu kan ya. Si monyet itu motret dirinya sendiri, cekrek gitu. Nah sekarang jadi ini adalah hakinya tuh milik siapa? Yang punya handphonenya atau si monyet? Karena yang buat karyanya kan si monyetnya gitu ya. Nah tadi haki itu untuk manusia sih sebetulnya. Jadi tidak ada haki untuk monyet. Haki juga tidak ada untuk komputer. Jadi sorry robots, untuk para robot di luar sana, sorry ya, haki tidak untuk Anda. Itu satu ya. Udah beres. Soal kedua adalah kan kalau AI itu dilatih ya, dia di training dengan menggunakan dataset. Dataset itu apa? Contoh gambar ini, contoh gambar itu, contoh gambar ini gitu. Nah, menjadi permasalahan adalah gini. Ntar dulu nih, minum dulu. Kan dia harus di training dengan contoh gambar yang luar biasa banyaknya. Nah, bagaimana perizinan dari si gambar-gambar tersebut ya? Karena kan misalnya gini, yang paling gampang ya kalau orang melakukan gitu tuh yang saya lakukan, dia misalnya itu saya ambil aja search di internet aja. Saya ambil internet, download gambar misalnya gambar gunung. Saya ambil gambar gunungnya dari internet. Kemudian gambar gunung itu saya masukkan ya ke sistem saya feed ke sistem saya untuk bagian jadi belajar. Saya kasih label ini gambar gunung. Nah, saya kasih lagi gambar mobil ya, oke, atau gambar manusia ya, foto orang, potret orang, gambar-gambar yang saya ambil gambar, bukan foto ya, tapi gambar ya, lukisan orang ya, lukisan tepatnya, lukisan orang. Ambil contoh lukisan dari internet, corot, ya, saya kasih training, tuh. Lukisan apa? Kuda, ambil lukisan kuda segala macam. Nah, lukisan itu mungkin yang apa ya, yang surrealis ya. Tapi kalau kita misalnya ambil contoh apa yang paling aneh-aneh ya, contoh gambar yang aneh-aneh gitu ya. Atau yang jagoan membuat mangga ya. Contoh, ambil gitu dari internet. Kita ambil dari internet. Lagi-lagi nih kuncinya saya ambil dari internet. Jadi saya tidak mendatangi si para penulis ini atau para pengarang ya, penggambar ini kemudian saya minta contohnya, tapi saya ambil dari internet semua. Nah, saya training menjadi sebuah sistem. Saya ambil contoh dari gambar siapa? Dali. Oke. Contoh gambarnya siapa? Lagi saya ambil lagi ya. Picasso saya ambil lagi contohnya. Banyak lah ya udah. Nah, yang kemudian itu dipakai untuk mengenerate tadi ya karya-karya. Kalau mengenerate karya tadi sudah jelas. Nah, sekarang permasalahannya adalah gini. Bagaimana status dari training set tadi yang kita gunakan? Ya. Status dari training set. Satu, kita nggak minta izin. Seharusnya minta izin, tapi kan kalau saya download dari internet segala macam kan saya nggak minta izin kan ya itu. Dan itu dapat dilakukan. Legally ini menurut saya gray area ya. Maksudnya kan nggak, misalnya ada orang keberatan, keluarkan gambar-gambar saya dari contoh dataset misalnya gitu ya. Nah itu harusnya bisa gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya tadi ya, misalnya orang kan yang misalnya Picasso nggak tahu bahwa datanya dia saya gunakan di dalam training set saya gitu ya. Meskipun hasil akhirnya dia bilang kan kamu punya style Picasso, berarti kamu ngambil gambar Picasso juga ya, mestinya iya ya gitu ya. Kayak gitu ya, jadi saya itu. Nah, itu gray area menurut saya. Kalau datasetnya ini saya jual, nah itu jelas bermasalah. Ya, datasetnya ini ya saya jual bermasalah karena datasetnya itu nggak jelas statusnya, jadi nggak boleh kalau dataset itu. Makanya kadang-kadang orang yang membuat model AI itu kalau ditanya kamu datasetnya mana, dia nggak bilang, karena satu dia nggak boleh jual ke luar, minta dong, nggak bisa, karena itu nanti kalau dijual pasti dia bermasalah. Yang kedua atau yang pertamanya tadi itu ya, bahwa dia datasetnya diperoleh dengan cara yang
tidak minta izin, belum tentu ilegal ya, tapi tidak minta izin. Nah, yang menjadi yang kalau menurut saya gray area tuh begini, karena yang dihasilkan itu bukan ini tidak mengambil apa tadi ya Picasso-nya atau apa enggak, tapi dia belajar dari semuanya itu. Boleh nggak saya melihat lukisan Picasso? Ya boleh Pak. Kalau kemudian saya gambar ya dengan style Picasso misalnya saya gambar itu, boleh nggak? Boleh ya. Kalau saya gambar Budi Raharjo gambar dengan style Picasso boleh nggak? Boleh kan ya? Saya gambar sendiri maksudnya bukan nyontek ya, saya gambar sendiri. Oh saya gambar kuda tapi dengan style Picasso boleh nggak? Ya boleh kan ya? Nggak ada salah kan dengan itu kan ya. Kecuali stylenya itu dipatenkan, tapi paten kan nggak bisa ya style itu. Nggak bisa kan? Oke. Nah berarti boleh dong. Nah harusnya kali gitu boleh ya. Jadi model yang sudah menghasilkan karya itu boleh. Modelnya ini dijual menurut saya boleh ya. Itu kayak gini. Data kesehatan maaf. Data kesehatan misalnya kita mengumpulkan kesehatan di daerah sini di RW sini atau di kecamatan ini terjadi kasus wabah demam berdarah DB gitu. Datanya dari mana? Saya ambil dari rumah sakit misalnya. Dari rumah sakit di sini Pak, di sini ada kejadian 300 orang kena DB, di rumah sakit sana 200 sebulan ini ya. Ini 50 gitu ya, itu kan ya. Oh, jadi saya tadi 300 250, 200 tambah 50 jadi 550. Jadi daerah sini 550 kena DB. Data itu boleh dipakai nggak? Menurut saya boleh. Kan saya tidak mengatakan si anu, si ini, si itu ya di situ datanya itu. Nggak saya pakai begitu, tapi agregat dari datanya itu. Nah sama ini juga dari agregat dari data lukisan yang banyak tadi ya di situ. Ya, jadi itu menurut saya gray areanya begitu gitu ya. Kalau yang saya tadi data kesehatan ya, kalau saya umumkan bahwa si siapa Fulan ini atau si Fulanah atau siapalah si Ali, si Baba gitu ya, itu kena DB, nah itu bermasalah ya karena melanggar privasi ya. Apalagi kalau disebutkan Alibaba dari kecamatan Cimenyan gitu misalnya, wah itu rumahnya di sini, ya itu bermasalah ya. Kalau ini kan enggak kan ya, kita cuma bilang di sini. Data itu diperlukan apa? Untuk prediksi di sini ada wabah atau enggak gitu ya. Ya kan ada manfaatnya seperti itu. Ini juga begitu ya. Kita mengambil koleksi wisdom dari orang-orang ini atau pelukis-pelukis ini kemudian kita mengenerate karya berdasarkan itu. Nah, ini meskipun ini masih debatable ya. Jadi itu ya. Jadi sifat atau status dari dataset ini tadi memang masih gray area. Kalau dijual saya sepakat itu seharusnya tidak boleh ya. Makanya kalau saya buat ini saya tidak boleh jual data itu karena ya datanya awalnya sumbernya diperoleh dengan tidak jelas, jadi nggak boleh. Kecuali kita datang satu persatu ya gambar kita minta izin kemudian itu. Yang berikutnya lagi tadi ya kalau misalnya ada orang yang merasa berkeberatan datanya atau stylenya atau gambarnya atau lukisannya dimasukkan sebagai training set, boleh dia meletakkan keberatan gitu ya. Tapi dia kan tidak tahu bahwa misalnya saya mengambil gambar itu lukisan dia saya gunakan sebagai bagian dari training set saya dan itu memang tidak dijual. Yang saya jual juga bukan hasil itu tapi hasil proses pembelajaran setelah misalnya saya datang ya ke museum nontonin lihat Mona Lisa, lihat Monet segala macam, pokoknya saya lihat-lihat gitu ya. Kan yang ada di ini adalah knowledge saya yang ada di kepala ini gitu ya. Masa nggak boleh lihat Mona Lisa gitu ya? Gimana caranya? Unlearn Mona Lisa susah ya gitu ya. Jadi itu ya. Jadi yang itu adalah masalah tentang datasetnya ya. Dataset. Jadi kalau modelnya menurut saya masih boleh dijual kalau menurut saya. Datasetnya tidak boleh. Gitu. Itu dua dulu lah ya. Nanti ada lagi soal haki dan karya yang dihasilkan oleh haki. Sorry bukan AI dan karya yang dihasilkan oleh AI, oleh artificial intelligence ya. Gitu ya. Tapi menarik gitu ya kalau misalnya monyet boleh dapat haki. Lisensinya gimana nanti ya? Aduh gitu ya itu kayak zaman dulu ya misalnya kalau sekarang bilang nggak boleh tuh main musik tuh nggak boleh pakai komputer ya itu nggak main musik atau kalau yang namanya lukisan itu harus pakai kanvas pakai bener-bener ini kalau pakai komputer nggak ngelukis pakai tablet tuh itu nggak ngelukis gitu jadi gitu ya. Mari kita diskusikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat semuanya.